Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eee, Langsung saja saya akan masuk ke materi studi kasus kita untuk hari ini. Dua anggaran produksi, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung sudah kita selesaikan, kita tuntaskan. Hari ini kita membahas mengenai eee, biaya overhead pabrik. Seperti yang sudah diterangkan di video sebelumnya, bahwa biaya overhead pabrik itu segala sesuatu yang menempel di pabrik. Ada juga yang tapi tidak berkaitan langsung dengan produknya atau output produknya. Oke, BOP ini kalau teman-teman masih ingat, ini besar kaitannya ketika kita pelajari tentang manajemen biaya. Dan ini kalau masih ingat materi tentang manajemen biaya, ini sangat membantu dalam pemahaman maupun mengerjakan studi kasusnya. Oke, langsung saja. Di halaman pertama Anda disuguhkan tentang departemen yang ada di bagian produksi. Ada fungsi departemen dan bagian, ada pemasaran, departemen produksi, departemen jasa, bagian umum, pemeliharaan gedung. Dan di sini adalah activity based fungsi departemen dan bagian. Masih ingat ya, ABC, activity based costing, activity based department, itu semuanya sudah ada di manajemen biaya. Yang semester lalu ada yang mengambil di semester antara maupun tahun ini apa ya, atau tahun semester kemarin, saya lupa. Tapi saya ngajar manajemen biaya di beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah ketemu saya di manajemen biaya. Oke, activity based dipilih dan dijadikan dasar pemeliharaan unit cost di divisi pabrik yang terdiri dari departemen produksi dan jasa. Anggaran yang disusun oleh pihak yang bertanggung jawab harus menggunakan dasar aktivitas yang sudah ditentukan. Dasar aktivitasnya adalah di kolom kedua ya. Seharusnya ini ada garis bawahnya. Jadi activity space-nya di sini ada jumlah penjualan, ada jam kerja langsung, ada total jam kerja langsung, ada jam reparasi langsung, ada kilowatt per hours-nya. Ini jam kerja langsung atau bahasa Inggrisnya DHL ya, direct labor hours, DLH. Bagian administrasi adalah semua penjualan di semua daerah. Sedangkan informasi kedua, tadi informasi pertama, yang kedua adalah mengenai rencana biaya pemeliharaan gedung dari divisi penjualan, divisi produksi, dan divisi administrasi umum. Di sini ada persentase di mana divisi pabrik menempati 30% dari total bangunan, divisi penjualan 30%, dan di divisi administrasi adalah 40%. Jadi nanti total rencana pemeliharaan gedung itu akan disalurkan per divisi sesuai dengan prosentasenya. Di sini ya, jadi ada masing-masing biayanya. Kalau ini kan secara global, rencana pemeliharaan ini secara global, nanti ketika mengerjakan per divisi, berarti nanti ada biaya sendiri-sendiri, alokasinya masing-masing. Oke, di sini ada biaya tetap, ada biaya-biaya yang muncul ya, ada gaji supervisor, ada biaya penyusutan, ada asuransi, ada pajak, ada reparasi dan pemeliharaan, ada upah, listrik, air, dan telepon di semua periode Januari sampai ke triwulan 4. Ini sudah tersajikan. Kemudian informasi ketiga adalah rencana departemen produksi, departemen desain, bordir, dan finishing. Oke, di sini kalau jenengan lihat, teman-teman lihat, di sini ada fixed cost per bulan, ada variable cost per masing-masing activity base-nya. Kalau ini di departemen desain ada variabel per 100 JKL. Jadi jam kerja langsungnya. Jam kerja langsung baru saja kita selesaikan minggu lalu. Ya. Tapi ini adalah per 100 JKL. Jadi artinya nanti total JKL-nya berapa harus dibagi 100 dulu, baru dikalikan biaya variabel cost-nya. Oke, di sini sudah terpampang masing-masing fixed cost-nya berapa, variable cost-nya untuk masing-masing departemen. Departemen desain ini, departemen bordir yang di sini,
Cadangan finishing ada di sini. Untuk elemen-elemen biayanya, pos-pos biayanya ada gaji supervisor, ada tenaga kerja tidak langsung, ada pemeliharaan, pemakaian persediaan, penyusutan, asuransi, pajak, udah. Jadi pada departemen produksi, semua departemen menggunakan JKL sebagai dasar activity base-nya. Maaf, sebentar ya. Oke, lanjut dulu sehingga semua anggaran disusun di departemen harus didasarkan oleh besar kecilnya JKL. Informasi keempat di departemen jasa adalah departemen umum dan pabrik, departemen perawatan dan departemen listrik. Ada rencana kegiatan departemen jasa dan listrik, yaitu departemen perawatan menurut jam reparasi langsungnya. Untuk tahun 2017 adalah sudah tersajikan. Sedangkan untuk kilowatt per hours-nya juga sudah tersajikan juga. Berdasarkan keputusan yang diambil, pembebanan biaya departemen jasa disesuaikan dengan activity base masing-masing. Departemen umum dan pabrik menggunakan total jam kerja langsungnya. Sedangkan departemen perawatan menggunakan jam reparasi langsungnya. Departemen listrik menggunakan kilowatt per hours. Ya, setelah data yang dibutuhkan diperoleh, ada TJKL, JRL, dan KWH, maka yang selanjutnya dilakukan oleh manajer adalah menyusun rencana biaya departemen jasa menggunakan data biaya yang sudah dimiliki dan bisa dilihat di tabel 5. Oke. Ini adalah rencana biaya di departemen jasa tahun 2017. Ya, di sini sudah ada gaji supervisor, ada fixed cost-nya. Sedangkan pemeliharaan hanya muncul di departemen listrik dengan fixed cost dan variable cost yang muncul. Bahan bakar juga muncul di departemen listrik saja dengan komponen biaya variabel saja. Ingat, biaya variabel per masing-masing departemen itu berbeda-beda. Ya, ada yang 1.000 per TJKL, per JRL, dan per 1.000 KWH. Ya, jadi nanti masing-masing. Jangan sampai salah. Dan ini adalah rencana biaya departemen jasanya. Begitu juga dengan komponen biaya lainnya seperti pemakaian sampai ke ATK, semua sudah tersajikan sampai upah, semua sudah tersajikan dan ini nanti akan menjadi dasar perhitungan biaya-biaya kita. Oke, poin kelima adalah rencana overhead, jadi alokasi biaya departemen dan biaya pemeliharaan gedung, rencana tarif overhead departemen produksi, dan rencana biaya overhead. Di sini masing-masing departemen rencana biayanya, overhead-nya, baik pemeliharaan gedung, departemen pabrik, perawatan, dan listrik. Di sini juga sudah ada komponen-komponennya. Jika dijumlahkan ke bawah, antara departemen produksi dan departemen jasa, itu jumlahnya 100%. Ini sudah termasuk alokasinya ya. Sudah alokasi masing-masing. Kalau departemen umum dan pabrik di pemeliharaan gedung, dia ada 12%. Untuk perawatan di pemeliharaan gedung dia ada 8%. Kalau kalian lihat semakin ke bawah ini akan menggunakan pola step down. Ya. Di manajemen biaya juga sudah ada atau manajemen step down dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat juga ini sama. Di departemen pabrik tidak ada alokasi di departemen pabrik juga. Jadi di sini kosong. Di departemen listrik tidak ada alokasi sebelum di departemen awalnya. Jadi di departemen perawatan dan di departemen umum dan pabrik ini kosong. Departemen listrik baru muncul di departemen perawatan saja. Lalu kesekian. Di departemen listrik sendiri dia tidak akan membiayai
departemen sebelumnya, dia akan membiayai alokasinya setelahnya, yaitu di departemen produksi, desain, bordir, dan finishing. Ini adalah metode step down. Oke. Untuk lembaran anggaran pemeliharaan, jadi di sini ada sekitar 6 ya, 6 lembar kerja, ada lembar anggaran pemeliharaan gedung, biaya departemen produksi, biaya departemen jasa, tarif overhead, terus biaya overhead, rencana biaya overhead, sampai ke rangkuman biaya overhead pabrik. Saya akan membuat ini menjadi 3 pertemuan khusus di biaya overhead pabrik. Rencana anggaran BOP akan menjadi 3 pertemuan. Untuk 2 pertemuan awal ini, pertemuan kali ini saya akan membahas 2 saja. Jadi anggaran pemeliharaan gedung dan juga anggaran departemen produksi. Ya, langsung saja kita menuju ke Excel-nya. Oke, di sini Excel-nya saya sudah tersedia, saya nulis kembali tentang activity base di Departemen Bagian dan Bagian tahun 2017. Ada fungsi pemasaran, produksi jasa, dan administrasi umum, pemeliharaan gedung. Semua tadi ini sudah tertulis di modul soal halaman pertama. Ya, tinggal nulis lagi. Begitu juga dengan ini. Rencana pemeliharaan gedung sampai ke biaya departemen produksi sudah ada. Nah, tugas kita adalah mengerjakan lembar rencana pemeliharaan gedung. Di sini saya tidak akan menunjukkan semua hasil pekerjaan saya. Kalau kita lihat bulan Januari ini adalah tinggal copy paste aja. Ya, tinggal copy paste, ada 1000 supervisor berapa, tinggal mencontoh di lembar soalnya. Tinggal tulis aja sebenarnya. Lalu ingat, di situ ada informasi mengenai proporsi yang digunakan di Departemen Pemeliharaan Gedung. Divisi pabrik memakai sekitar 30%, divisi penjualan 30%, dan divisi umum adalah 40%. Dari mana? Dari total per periodenya. Misalkan ini sudah ditulis ya, 1.400, ini juga 1.400, 2.500, 2.500, 1.110, ini juga 110. Sama semua sampai bawah. Ya, coba. Ya, ini Januari. Oke, 6.710, ini juga 6.710. Nah, 30% ini silahkan Anda kalikan dengan total per periodenya. Masukkan ke sini. Berapa, ini berapa, dan ini berapa. Oke, untuk lembar pertama, silahkan kerjakan sesuai dengan periode masing-masing. Di sini triwulan 2 tinggal dikali 3 aja. Atau kalau masih susah, silahkan mencontoh di lembar kedua modul kita. Tinggal kalian ketik ulang, kalian copy paste saja. Selesai di pekerjaan lembar pertama, kita menuju ke lembar kedua. Lembar kedua kita itu ada, ada anggaran biaya Departemen Produksi tahun 2017. Oke, anggaran produksi ini didasarkan pada informasi rencana biaya Departemen Produksi juga. Ini lembar anggaran biaya departemen, di sini rencana biaya Departemen Produksi. Ya, komponennya ada fixed cost dan variable cost. Tinggal variabelnya Anda cari per activity base-nya. Kalau di sini adalah per 100 GKL, di sini juga per 100 GKL, ternyata semuanya sama. Untuk departemen produksi, ternyata activity base untuk variable cost-nya sama per 100 GKL.
Pertanyaannya kemudian adalah berapakah JKL kita? Saya bikin kolom baru yang tidak ada di lembar jawaban kita, yaitu informasi mengenai JKL kita. Ternyata di sini ada, saya temukan 4.000. 4.000 itu dari mana? Dari anggaran tenaga kerja langsungnya. Kemarin kebutuhan DKL kita untuk masing-masing ini di sini ada desain, ada bordir, ada finishing. Masing-masing periode sudah ada kecil, sedang, dan besar. Ini silakan Anda totalkan. Misalkan yang diambil adalah kolom kebutuhan DKL-nya. Ya, ini ada 356, 1.465 dan 2.940. Anda masukkan di tiap periodenya. Departemen Desain Januari sekian. Lakukan hal yang sama untuk Departemen Bordir dan Finishing, begitu juga di periode yang lainnya. Sini. Kalau sudah, lakukan untuk Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Jika sudah, karena informasinya adalah per 100 JKL, yang Anda lakukan adalah ini dibagi 100, hasilnya ini. Karena kita penggunaan pakai Excel, jadi ikutin saja yang ada di Excel-nya. Kan ini sudah otomatis pembulatan. Ini juga pembulatan, ini juga pembulatan. Excel sudah bekerja secara otomatis, jadi kita tinggal terima saja hasilnya. Terus setelah membuat pekerjaan ini, tabel yang ini, yang dijadikan dasar penghitungan variabel cost-nya per departemen adalah yang di sini, bukan yang ini ya. Yang ini. Saya contohkan di sini bulan Januari gaji supervisor adalah 1.400 sesuai dengan ini. 1.400 juga. Lalu yang muncul biaya variabel adalah tenaga kerja tidak langsung. Dengan tenaga kerja tidak langsung itu ada 750 untuk fixed cost-nya dan variabelnya 15.000. Artinya apa? Saya tinggal menambahkan biaya fixed cost untuk departemen tenaga kerja tidak langsung ditambah dengan variabel cost dikali ini activity base-nya. Berarti 750 ditambah 15.000 dikali 48. Saya taruh di Januari. Untuk bulan Februari bagaimana? Sama caranya. Di bulan Februari 750 ditambah 15.000 kalikan Februari yang di sini hasilnya berapa. Itu ketika muncul biaya variabel. Kalau di sini munculnya cuma penyusutan cuma di variabel. Tidak ada, berarti ini langsung dikalikan dengan ini. Muncullah angka yang di sini. Lakukan hal yang sama di triwulan 2. Kalau di triwulan 2 berarti karena ini fix per bulan, sedangkan triwulan adalah 3 bulan, berarti ini dikalikan 3 dulu. Ini dikalikan 3 baru di sini. Ini saya contohkan yang di sini. Di sini adalah fix cost-nya dikalikan 3, tapi untuk variabel cost-nya tidak dikalikan 3. Kenapa? Karena triwulan yang di sini sudah merupakan kebutuhan JKL per triwulannya. Jadi ini sudah satuan triwulan. Otomatis cuma tinggal dikalikan tarifnya. Oke, lakukan hal yang sama, kerjakan semuanya untuk kolom Februari, Maret, triwulan 3, 4, Departemen Bordir, dan Departemen Finishing. Untuk hari ini cukup sekian. Selamat bersenang-senang, have fun selalu. Saya tunggu pekerjaannya sampai selesai jam perkuliahan. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ke kolom komentar ataupun di WA grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.